Halo, ya ya, ini masih mau bicara di syuting 50 tahun seminari. Ntar telepon lagi ya. Ralang Padma, saing sharing. Kami ingin ikut bersyukur atas perayaan 50 tahun Seminari Tinggi CM. Di sini kami bertiga dari angkatan 92, tapi masih ada satu lagi angkatan 92, Romo Immanuel Pras. Saya Romer Semedi, Romo Yoyon, Romo Wahyu. Seminari ini 50 tahun di Langsep, untuk Seminari Langsep. Kita bersyukur karena kita pernah tinggal di situ bersama-sama dengan angkatan kakak kelas maupun juga dengan adik kelas. Dulu berapa kita? Seangkatan kita pertama 11. 11. Kita 11 orang. Sekarang tinggal 4. Sekarang tinggal 4. Beberapa sudah menjadi pendoa kami di surga. Romo Kukuh, Romo Dodi. Ya, kita bersyukur karena 50 tahun seminari ini sungguh luar biasa. Bagi kami sendiri seangkatan Seminari Langsep itu cukup banyak kenangan. Ya, kenangan dengan para formator Romo Ponti, Romo Rekso. Ralang Padma, saing sharing. Saya sebagai pembina di Postulat bersyukur bahwa kami boleh menjadi keluarga besar bagian di dalam karya CM untuk mewartakan kabar gembira kepada orang miskin. Pembinaan di Postulat adalah saat di mana benih ditaburkan dan benih ditumbuhkan sehingga para tenaga baru, terutama kaum muda yang tertarik untuk mengambil bagian dalam karya pewartaan, sungguh-sungguh semakin mengenal dan juga memiliki komitmen untuk mewartakan kabar gembira kepada orang miskin. Nah, itu luar biasa ya, memang Seminari Langsep itu ya. Rasanya di pikiran, di ingatan ini kan masa lalu yang dulu, tempat sepeda yang jelek, belakang itu landbo, ada kebun ya, di pojokan ada tempat sampah dekat itu ya. Kita setiap hari bermain di situ, bisa sharing, ngobrol gitu ya. Itu pengalaman-pengalaman yang indah untuk kami dan selalu menyemangati kami. Juga kalau kita pas memperbaiki sepeda selalu menceritakan tentang Romo Biller, walaupun kami ya tidak pernah serumah, tetapi bahwa inspirasi dari Romo Biller dulu, misalnya ketika kami ini belajar gitu, rak-rakannya ini dari triplek yang bikinan zaman Romo Biller, itu menginspirasi saya khususnya itu untuk, karena saya suka nukang, suka kerja, gludak itu, jadi memperbaiki sepeda, elektronika, ya, membuat sound dan sebagainya itu. Radio FM, membuat radio FM dan sebagainya. Siaran jadi, terusan. Di Langsep itu ya agak bebas dalam artian bisa berkreasi frater itu, kalau ya daripada stres bisa ke pasar besar beli alat elektronika, nyulder sendiri, buat sound, buat apa, sehingga kita bisa berkreasi. Maka nanti kalau kita bekerja di Kalimantan, di tempat yang sepi, yang jauh dari kota ya, kita masih bisa berkreasi, memperbaiki saluran air, memperbaiki apa ini, alat-alat, generator ya, generator yang rusak itu kita bisa perbaiki, bisa lakukan sendiri kelistrikannya dan sebagainya. Saya kira ini Seminari Langsep itu memberi banyak inspirasi karena frater-fraternya diberi banyak waktu dan kebebasan untuk bisa berkreasi, bekerja, mengisi waktu setiap hari. Yo, jadi sip. Tapi itu memberi semangat kepada kita. Ralang Padma, saing sharing. Hal yang sungguh menguatkan dan meneguhkan adalah bahwa panggilan itu dimaknai dan juga dihidupi dalam semangat persaudaraan, di mana ketika benih itu mulai tumbuh bersama-sama dalam lingkungan yang baru di Postulat,
satu dengan yang lain yang saling mengenal, satu dengan yang lain saling bertumbuh, menjadi juga rahmat untuk saling meneguhkan sebagai pribadi-pribadi dalam kerapuhan, dalam kekuatan bersama dengan Allah. Rahmat itu semakin juga bertumbuh dalam kebersamaan dan juga sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Pengalaman misalnya dulu malam hari kumpul-kumpul di kamar, Kamare? kamar Romo Wawan. Kamarku. Oh, kamar Yoyon. Kamarku. Ya. Heeh. Tapi ada yang tua, Romo Wawan, di situ ikut juga. Jadi kita merasa aman, kumpul-kumpul rame-rame. Almarhum Romo Dodi itu buat guyon. Guyonnya itu gini. Bagaimana dengan sebuah pisang kita bisa membuat hal yang tidak mungkin bisa dilakukan tanpa mendapat marah dari orang lain. Nah, gimana itu? Lalu dia ceritanya gini, bawa pisang terus mendekati ibu yang menyusui begitu ya. Ah. Terus dia bilang gini, pegang istri orang tuh itu katanya, Bu, ini ada pisang. Adik gitu, itu gak akan dimarahi katanya gitu. Akibat semua kan ini ketawa. kemudian tertawa semua. Romo Rekso terus menjumpai karena ini kamarnya dekat kamarnya Romo Rekso. Romo Rekso marah Jam kepada 10. mereka. Karena sudah Lah, jam 10. Iya, marah. Kemudian setelah itu Romo Rekso rupanya mau ke ruang rekreasi Romo-Romo. Pas itu saya ndak ikut rombongan ini yang nakal-nakal ini. Saya turun dari ruang rekreasi Frater. Saya juga dimarahi. Romo Rekso itu teriak, "Tidur!" Nah, sepanjang Ini bukan malam kos-kosan. sepanjang malam saya ndak bisa tidur karena mikir salah saya apa. Baru kemudian paginya itu mereka cerita, wah ternyata saya rugi ndak bisa tidur mikir salah saya apa. Ternyata yang salah itu mereka. Nah, itu salah satu keunikan, kekonyolan di seminari. Tetapi itu selalu kami ingat karena apa? Karena meskipun kami dimarahi, kami tidak sakit hati. Tetapi itu membuat kami tersadar melakukan sesuatu itu ya pada jam dan tempat yang tepat. Misalnya seperti itu. Mungkin Romo Yoyon punya kisah yang lain yang sampai sekarang itu tetap diingat dan itu membuat menjadi imam CM itu menyenangkan, menggembirakan dan membuat kita itu sungguh-sungguh menjadi waktu itu ya calon-calon imam yang bersemangat. Ralang Padma sharing. Itulah sebabnya kami percaya bahwa meskipun benih ini baru, tetapi ketika Allah yang memulai dan juga Allah lah yang menumbuhkan bersama dengan kerjasama, bersama juga dengan dukungan satu dengan yang lain dalam persaudaraan, kami yakin bahwa benih-benih itu pada akhirnya menghasilkan buah berlimpah. Kalau saya yang menarik dari situ, dari pengalaman nakal itu yang menarik justru paginya. Paginya itu kan kita ini merasa bersalah semua. Dan Romo Rekso itu melaporkan ke Romo Ponti kan waktu itu. Melaporkan ke Romo Ponti. Oh ya, Romo Ponti waktu itu rektornya ya. Romo Ponti rektornya. Terus gini, apa yang menarik buat saya itu adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang pernah melakukan kesalahan itu ngumpul lalu ya waktu itu Mas Wawan, Romo Wawan itu kan paling tua itu. Iya. Pendamping kita sebetulnya di lorong itu. Terus ya ngajak kita melihat apa yang salah yang kita lakukan bersama, sehingga ketika kita ketemu Romo Ponti itu kita bukan sebagai orang yang dimarahi, bukan orang yang ketahuan berbuat salah begitu, tapi kita sudah bisa menemukan dalam kelompok yang nakal itu apa sing menjadi kesalahan kita bersama. Dan dari situ itu kan
maksudku tanpa diminta, kita kan nggak mengulangi lagi, karena kita menemukan sendiri. Saya kira salah satu kekuatan di Langsep itu kita nggak diawasi secara kayak polisi gitu, kayak pengawasan lekat gitu, tetapi dari peristiwa harian yang mungkin tidak harus terlalu baik, dari sebuah kesalahan kita belajar menemukan nilai-nilai kehidupan yang bisa kita temukan bareng, dan kita tidak takut lah. Jadi kita tidak takut, berani ngaku kekurangan, berani mengakui segala konsekuensinya. Juga dengan peristiwa itu sebenarnya saya tunggu-tunggu kok nggak dipanggil, nggak dihakimi secara khusus. Ternyata ya formator ini ya tetap baik, menyapa tetap baik. Nah dari situ ya tidak ada rasa takut, tetapi terus ya tetap berkumpul biasa, saling mengenang, kadang ya jadi guyonan. Ralang Padma, sharing. Kami bersyukur bahwa rahmat Allah itu boleh bertumbuh melalui keluarga-keluarga, dan kerelaan serta sukacita dari keluarga yang berkenan untuk menyalurkan benih itu untuk semakin bertumbuh di seminari, sungguh sebuah rahmat yang boleh kami syukuri, sekaligus kami berikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada orang tua yang dengan juga gembira selalu mendukung, entah dalam doa, dalam apapun juga. Benih itu pada akhirnya juga kita yakini akan sesuai dengan yang bukan sekedar kita harapkan, tetapi juga Tuhan kehendaki. Jadi banyak yang bisa diceritakan, banyak pelajaran pokoknya di Seminari Tinggi CM. Ini formator seminari. Saya di paroki, Yoyo ini di paroki, jadi kita ini di lapangan saja. Ini formator seminari. Weh, aja nunjuk-nunjuk. Ya, memang saya sekarang bertugas di Seminari Menengah. Seminari Menengah Santo Petrus Keuskupan Banjarmasin. Seminari yang baru dimulai 2 tahun yang lalu. Jadi tahun ini angkatan kedua. Pengalaman dididik di seminari itu juga menjadi pengalaman berharga untuk saya ketika saya sekarang ditugaskan di seminari. Artinya memang seperti yang dikatakan atau dikisahkan Romo Wahyu, Romo Yoyon tadi, apa yang positif dialami itu pasti secara otomatis dibagikan. Demikian juga saya mengalami dididik dengan baik di Seminari Tinggi CM. Saya mengusahakan juga yang baik untuk teman-teman seminaris di Seminari Menengah Santo Petrus Banjarmasin. Yang saya utamakan adalah bagaimana teman-teman seminaris itu pertama-tama menjadi manusia yang baik, karena itu menjadi dasar dari segala-galanya. Mulai hal-hal yang sederhana, belajar bangun pagi, belajar berdoa, belajar membaca, dan seterusnya. Maka pembinaan di seminari sebagaimana kami alami itu sangat berharga, entah menjadi imam seperti kami atau tidak. Dari kami tidak semua jadi menjadi imam, tetapi semua bersyukur karena pernah dibina di seminari. Maka terima kasih Seminari Tinggi CM, lebih-lebih di saat kami dididik di Langsep. Selamat merayakan Pesta Emas, dan semoga semakin hari semakin tetap berkembang, mendidik dalam mendidik para calon imam, khususnya imam-imam yang CM yang siap bermisi di pergi lapangan, ke tempat-tempat yang jauh. Ralang Padma, sharing. Kaum muda itu waktunya untuk apa itu belajar, waktu untuk mencoba. Seperti dulu angkatan kita ini kami dulu belajar menjadi para trainer, ya. Istilahnya apa, Gon? Outbound. Dulu zamannya outbound itu tahun 90-an itu. Wah, kami menjadi tim-tim outbound, latihan, membuat tali, membuat apa itu latihan keberanian, ya. Lalu masuk lumpur, berenang dan sebagainya, latihan. Kaum muda, cobalah untuk mencoba dekat dengan alam, dekat dengan teman, dekat dengan sesama. Itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang kreatif, menjadi orang-orang yang makin peduli dan ya bisa pergi kemana saja.
Dan Anda semua dipanggil oleh gereja menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Ralang Padma, sharing.